Oke, jadi kita kedatangan tamu spesial Top Sales Property ini. Coba perkenalkan. Oke, jadi kalau orang-orang mungkin udah tahu ya belakang ini. Nama gua Azanko, jadi gua seorang sales sekarang di properti ya. Sama gua sekarang lumayan banyak nih, ada ke area saham sama di kripto. Ceritain dulu dong background lu sebelum kenal saham, kripto, properti. Oke, jadi dulu pas gua masih SD, jadi itu kelas 5 tuh. Itu gua dikasih HP ya. Jadi keluarga kami biasa-biasa aja lah. Jadi gua dikasih HP itu, gua masih ingat itu Advan. Waktu itu HP itu burik banget, nge-lag. Jadi pas gua pertama main Advan, masih main Subway Surf. Nah, yang paling penting itu gua awalnya main namanya Growtopia kalau lu tahu. Nah, jadi game Growtopia itu benar-benar seperti real life world sekarang. Jadi ada currency, misalnya word lock namanya, dia ada kunci itu yang bisa dipakai buat jualan. Nah, ternyata word lock ini bisa dijual jadi rupiah di zaman waktu itu. Jadi dulu satu word lock tuh lumayan mahal loh, bisa 50.000 lebih bahkan. Satu DL. Nah, dia ada tingkatan-tingkatannya. Nah, jadi dari sana gue mulai jualan, gue mulai main, gue mulai kumpulin, farming juga, ya, nguli-nguli di sana, gue jualan. Ternyata, wah, lumayan cuan nih. Dari sana gue mulai ada jiwa-jiwa pengen jualan. Gitu. Nah, jadi dari sana terjunlah gue ke SMP, itu gue turnamen Mobile Legends. Jadi pas turnamen Mobile Legends ini penghasilannya lumayan juga. Karena gue bisa dibilang lumayan jago lah. Gue itu top 1 Capri Fanny itu. Hero Fanny ya. Oke. Jadi gak semua orang bisa itu. Dari sana gue mulai masuk ke party. Itu tim yang high rank semua. Rank-ranknya tinggi ya. Kami tiba-tiba ada diajak bentuk tim. Nah, jadi buat turnamen online waktu itu. Ternyata enak. Satu kali menang itu hadiahnya per orang itu 1.000 diamond. 1.000 diamond. 1.000 diamond itu kalau tahu itu 100.000. Lebih bahkan. Nah, jadi sekali menang itu 100.000. Bayangin aja, setiap hari lo bisa cuan 100.000, 100.000, 100.000. Dari sana, wah, ternyata gua cuan banyak nih dari sana. Gua dapat diamond, terus gua jual sampai sekarang itu lumayan pas SMA. Nah, dari sana gue mulai kenal saham. Dari saham itu, nah dari uang tabungan gue all in langsung di satu saham. Namanya itu ABM Investama ya. Itu perusahaan batu bara. Waktu itu kan COVID tuh. Gue itu value investing. Jadi harganya turun, justru gue beli. Harganya turun, gue beli, gue hold, naik di situ. Pas udah naik itu tahu nggak berapa? Itu 150%. Jadi gua modal awal itu udah kekumpul 30 juta itu di awal. Habis itu cuan di sana, multi bagger dari sana. Kurang lebih itu udah 70 jutaan lah. Jadi itu modal awal gua lumayan stabil banget itu pas SMA. Jadi pas udah lulus dari sana, dari SMA, gua langsung terjun itu ke properti. Jadi gua kuliah pagi itu full time di properti, malam itu gua kuliah. Dari sana gua manajemen waktu, pagi properti, malam kuliah itu bangsat banget sih. Banyak banget tugasnya. Ada project lah, dia suruh lu ke kampus lah, kerjain. Gua merasa itu rugi banget sebenarnya kalau lu kuliah fokus banget. Karena gua lihat di properti banyak banget peluangnya. Lu bisa ketemu sama big boss, misalnya bos tukang galangan kapal. Nah, itu lu dengar dari dia ngomong, wah, gua punya kapal beberapa ini, 10 unit, tongkang, barge. Itu lu dengar dari dia, ilmu orang itu lebih mahal coy daripada ilmu dosen-dosen ini yang ngajarin itu. Oh, kalau lu catatannya harus gini loh. Gua kan jurusan accounting ya. Pencatatannya harus gini loh, ini loh cara catat inventory, ini loh cara catat penjualan. Ah, tai lah, itu gara duit gitu. Lagian kalau kerja di sana
gua sebenarnya nggak terlalu tertarik ya kerja jadi accounting. Lu kerja di sana itu entry level start 4,5 juta lah UMK. Kalau lu di properti, oke, lu awalnya kan lu belum tentu punya gaji misalnya. Lu join yang based on commission kayak gua sekarang di Promax. Dari sana lu lu di awal gak dapat apa-apa, tapi lu dari ilmu mereka itu lebih mahal sebenarnya daripada lu dapat yang gaji tetap ini, dan lu belum tentu growingnya cepat. Nah pas gua awal masuk properti sampai sekarang berarti udah mau 2 tahun. Kebetulan gua sekarang semester 4 juga. Dari sana ya lumayan lah hasilnya sekarang ya. Seperti yang kalian bisa lihat sekarang. Ya biasa-biasa aja lah, masih cukup lah buat makan gitu. Makan di mana tuh? Di Dubai. Cukup lah makan nasi ayam. Di Dubai. Biasalah. Nasi goreng aja udah cukup, udah happy kok buat gua. Nggak usah yang mahal-mahal. Dengar-dengar lu bilang milenial gak bisa beli rumah ya? Nah, Kenapa tuh? ini sharing nih. dikit dong. Oh, pinter nih. Nah, gua kemarin itu bilang milenial gak bisa beli properti karena milenial zaman sekarang itu gaji di Batam kita anggap ya. Udah UMK lah kita anggap. Kan kita masih milenial, awal-awal baru masuk. Itu gaji 4,7 juta itu milenial. Kalau anggap rumus dari bank untuk KPR itu setengah loh. 4,7 setengahnya berapa? 2,4. 2,4 itu susah banget lu mau cari rumah yang lokasinya bagus. Lu 2,4 juta paling dapat rumah itu di Batam ya. Paling 200-an juta. 230 misalnya kita anggap. 230 itu rumahnya sekupang jauh banget. Lu mau ke Grand Batam Mall itu, mall paling besar. 40 menit lu kira. Ya lu dapat rumah sih, tapi milenial apakah mau tinggal di rumah yang kecil banget? Udah kecil, jauh, dicicil lagi, KPR lagi. Lu sangkut, lu baru umur 20-an. Lu udah disangkutin sama cicilan yang 15 tahun ini. Lu udah kayak budak, lu harus kerja, lu bayar cicilan, itu terus yang lu ulang malah. Kalau lu bilang rumah investasi ya, lu tinggal di sana, emang lu nggak perbaiki bocor, emang lu nggak bayar listrik. Listrik itu lu yang bayar, lu dapat untung aja nggak dari sana, lu cuman tinggal loh, lu rugiin sebenarnya nilai dari rumahnya itu. Lu kerja buat bayar cicilannya. Biasanya ya kalau kita lihat ya, orang normal nih, milenial itu dia memang ada punya rumah sama orang tuanya, dia masih numpang lah tinggal sama orang tua. Kalau menurut gua itu udah oke banget, lu masih boleh tinggal dikit aja. Lu gak usah gengsi deh pengen punya rumah, lu pengen nikah muda gitu, karena lu masih awal, itu masih merintis. Lu jangan maksa ambil ngutang terus, itu yang bikin lu karir lu di situ-situ aja, gak bisa naik cepet karena lu masih terikat sama utang ini. Nilai investasi lu, uang yang lu sisain buat investasi lu itu jadi dikit. Misalnya dari lu gaji 4,7, lu bisa invest misalnya 2 juta kalau lu gak ambil KPR. Tapi karena lu ambil KPR, investasi lu sekarang jadi 0. Lu jadi buat nyicil di situ. Nyicil itu kan punya bunga 8% lebih. Dari sana lu udah nyicil kena ekstra fee lagi, bunga dari sana. Susah lu mau invest, karir lu di situ-situ aja. Itu susah banget sebenarnya. Lu gak usah gengsi, lu bagusnya kalau saran dari gua ya di zaman sekarang, kalau sewa itu yield sewa masih 5%, misalnya harga rumah 200 juta, yang 300 juta lah, 5% berapa? 6 juta. Nah sekitar 6 tuh, sekitar 6, lu masih bisa sewa di sana 1 juta sebulan, itu masih oke banget loh. Lu sewa di sana 1 juta koma lah, 1 sekian lah lu ambil buat sewa. Lu masih punya 500, 1 juta itu buat invest. Itu lebih penting sebenarnya daripada lu nyicil buat tinggal di rumah. Kalau cicil di apartemen, gua masih oke sebenarnya. Karena lu cicil apartemen, lu kan nggak tinggal di sana, lu sewain ke orang. Itu lumayan mahal loh disewain, cuan loh.
Misalnya 3 juta, 4 juta. Lu masih punya sisa 2 juta di situ. 2 juta ini lu ambil, lu gulung lagi, lu investasi lagi, lu cicil apartemen lain lagi. Itu langkah yang lebih baik menurut gua. Makanya gua bisa bilang, milenial itu gak bisa beli properti yang bagus. Kalau lu maksa-maksa gitu, bisa memang lu ambillah rumah subsidi, lu ambillah rumah yang di jauh-jauh banget, Sekupang misalnya, lu ke Tanjung Uncang, ya 200 juta, di bawah 200 juta masih ada. Itu memang bisa cicil lah 2 komaan. Tapi lu maksa banget, sorry to say, lu maksa banget. Mending lu sewa. Itu aja sih. Sama satu lagi, konten lu gimana tuh? Yang lu punya rumah, lu punya utang. Kan komennya banyak yang nge-head ya. Gimana tuh? Sebenarnya kalau hate itu sah-sah aja ya. Lu mau hate konten gua terlalu menusuk lah ke hati lu ya. Karena memang faktanya lu punya rumah itu lu punya utang. Maksudnya gimana? Lu punya rumah belum tentu lu punya kekayaan dari rumah itu. Misalnya nih, ini kondisinya. Lu punya rumah di situ. Misalnya lu di Baloi. Rumah itu lu beli cicil dulu dari developer. Lu masih cicil 30 kali misalnya. Ini ya, cicil 30 kali. Pas lu udah di cicilan ke-6 misalnya. Tiba-tiba lu gak bisa lanjut cicil lagi. Nah, itu developer tarik gak rumah lu? Ditarik. Jadi maksud gua, itu rumah belum tentu punya lu, coy. Lu gak bisa bayar, hilang rumahnya. Itu punya developer. Lu belum tanda tangan sertifikat, itu belum sah punya lu. Lu masih punya utang di situ. Lu belum, rumah itu masih belum jadi kekayaan lu. Oke, dari developer. Lu dari bank aja deh. Parah banget itu. Lu cicil misalnya. Baru 1 juta, 2 juta lu cicil. Tiba-tiba COVID. Ditarik gak? Ditarik sama bank. Habis rumah lu. Tuh dijual rumah lu, dijual murah. Terus lu cuma dapat dikit. Lu masih harus bayar utangnya lagi. Kalau gua bilang. Itu rumah punya lu gak? Enggak, coy. Itu rumah masih punya orang lain. Jadi lu itu masih utang sama orang itu. Lu masih utang sama developer. Lu masih utang sama bank. Itu yang nomor 1. Nomor 2, lu tinggal rumahnya. Itu lu masih utang juga. Itu rumah, emang lu mau jual rumahnya? Lu udah tinggal nih. Lu kalau jual lu mau tinggal di mana? Bener gak lu masih utang di situ? Utang posisi di situ. Itu bukan kekayaan. Kalau kekayaan lu mau pindah-pindah ya bebas, lu masih bisa setting-setting. Misalnya lu pakai baju Bitcoin nih, lu mau pindah-pindah Bitcoin lu nih, set itu masih kekayaan. Kan lu nggak makan itu Bitcoin, lu nggak pakai, itu baru kekayaan yang asli. Kalau cuman masih cicil lah, masih do tinggal lah, nggak ada penyewa tuh, itu rumah gak ada penyewa. Malah lu sebenarnya ya, secara tidak langsung itu lu sewa rumah lu sendiri. Kalau lu masih cicil, lu masih tinggal tuh, lu masih sewa sama lu sendiri. Ya toh lu bayar listrik, lu bayar maintenance semuanya. Bocor lu yang perbaiki. Itu bukan kekayaan, itu utang. Simpel aja. Memang banyak yang hate comment, tapi itu udah faktanya tuh. Makanya di hate comment itu banyak juga yang setuju. Memang itu baru namanya yang smart. Oke, jadi lu sempat bilang kalau Bitcoin dan saham itu gak bisa bikin lu kaya. Itu Waduh, kenapa tuh? ini gua diserang terus nih. Oke, Bitcoin dan saham gak bisa bikin kaya. Betul. Bitcoin dan saham itu gak bisa bikin langsung kaya. Langsung kaya. Langsung kaya, dicatat langsung kaya. Nah, kalau lu mau berharap lu main Bitcoin, lu mau langsung jadi kaya, lu siapa, pertanyaan gua? Oke, lu bilang, oh si ini jago trading terus. Kalau sekarang, oh si Kalimasada gitu, jago trading, dia cuan terus. Iya, dia Kalimasada, dia cuan. Lu siapa? Lu baru belajar setengah bulan, setahun pun belum nyampe. Orang yang udah 3 tahun, 5 tahun masih belum tentu cuan terus loh dari sana. Bitcoin, saham. Lu yang baru mulai loh, anak kemarin sore loh, belum tentu tahu apa-apa, baru dengar beberapa kata aja, terus lu pelajari dikit, wah lu udah masuk, lu udah bilang lu jago, padahal lu itu kena Dunning-Kruger effect, lu di paling atas. Nah, lu tinggal turun aja langsung, itu bentar lagi itu lu merosot, kekayaan lu habis.
lu langsung kehilangan kekayaan. Udah banyak teman gua tuh yang udah miskin gara-gara dia Bitcoin, trading lah. Iya, dia diajarin untuk beli, hold, memang hold. Ya, namanya juga nafsu ya, pengen cepet-cepet kaya ya. Langsung di trade, main, hilang. Udah kalah nih kali, masih belum kapok. Masih bilang, wah, gua masih bisa nih jadi seorang yang sukses dalam dunia trading. Main, ujung-ujungnya apa? Minus. Ya, itu yang penyakit lah yang lagi viral sekarang. Penyakit trading ya, penyakit kripto. Banyak banget sebenarnya, gila sih itu. Wah, kalau lihat mereka yang baru belajar terus udah langsung loss, itu kasihan sebenarnya. Tapi bisa dijadiin pelajaran juga ya. Bisa. Tapi pelajarannya gimana dulu nih? Kalau lu semua harta lu mainin, terus lu kalah, ya pelajaran. Lu dapat pelajaran tapi lu udah mati gitu loh. Kalau dikit ya, misalnya lu main 20% untuk pelajaran. Misalnya lu punya 100 juta, lu hilang 20 juta. Itu lu masih kena pelajaran. Berasa sih, lu kena pelajaran. Lu masih bisa bangkit di situ. Kalau lu punya 100 juta, terus lenyap semua, lu dapat pelajaran dan hampir mati gitu loh. Nah, kalau saran kita untuk yang udah mulai mulai lihat Bitcoin, saham, lu harus ngerti apa yang lu investasiin. Kalau lu gak ngerti Bitcoin, lu ngertinya properti, ya silakan beli aja properti. Properti itu salah satu investasi yang paling gampang lo dipelajari. Lu dari kecil sampai besar, lu tinggal di rumah. Masa lu gak bisa lihat rumah mana yang bagus, tembok ini mana yang bagus, yang gak retak? Lu pasti tahu ini bocor, pasti jelek. Rumah ini bocor, pasti jelek. Jalan di sini sempit, pasti jelek. Harganya turun. Lu kalau mau cari project bagus, nah, lu harus cari semua yang connect di sana. Jalannya besar lah, prospeknya ada lah. Di sini nextnya mau bangun project gede lah. Di sini bakal banyak sekolah lah, banyak orang lain di sini. Itu yang lu pilih. Itu simple banget. Anak yang SMA aja tahu cara beli properti, cara invest, cara pilih properti. Kalau lu Bitcoin, saham, itu udah high level banget. Karena itu risikonya benar-benar gede banget. Lu udah belajar 5 tahun, lu belum tentu ngerti. Lu lihat laporan keuangan misalnya kalau di saham. Lu tahu, ini perusahaan, wah, cuan terus nih, inventorinya banyak, terus dia cuan terus. Tapi itu belum tentu bisa cuan. Bisa aja dia cuan, tapi duitnya masuk gak ke perusahaannya. Dia masih ngutang misalnya. Atau enggak orang lain gak mau bayar. Itu mati perusahaannya. Kalau enggak dia cuan, tapi ownernya sendiri mainin sahamnya, habis. Ya lu bisa lihat, tapi lu cuan gak? Rugi. Lu bilang sekarang Bitcoin, emang lu ngerti? Gak semua orang ngerti mekanisme dari Bitcoin loh. Bahkan ya, yang ngerti itu kebanyakan milenial. Itu pun milenial belum tentu ngerti. Lu coba tanya boomers lebih ngerti properti atau Bitcoin, yang koin-koin gak jelas gitu. Dia pasti bilang, wah paling ngerti properti. Karena itu di zaman dia paling bagus properti. Nah, kalau lu hidup di zaman sekarang, tapi lu gak ngerti Bitcoin, it's okay. Lu gak perlu harus bisa. Kalau lu memang gak bisa, lu bisa lihat ke investment lain, saham, properti yang paling gampang, paling cuan ya. Paling cuannya lumayan, terus gampang. Tapi ya lu janganlah deposito yang, lu janganlah, yang penting lu jangan pegang itu uang kertas saja. Lu jangan pegang cash, uang kertas yang dari negeri Konoha ini ya, habis tuh. Karena setiap tahun dia dicetak, uangnya dicetak, terus Amerikanya semakin tinggi ya, gara-gara dicetak terus semakin tinggi kan. Lu lihat harga IDR ke USD, habis itu. Minimal lu harus punya aset sebagai investment.
Tapi kalau asetnya lu tinggal jangan. Kayak tadi hilang lagi. Udah. Nah, jadi poin gua itu Bitcoin dan saham gak bisa bikin lu langsung kaya, tapi pelan-pelan lu bisa kaya. Lu bisa aja hold itu Bitcoin karena itu currency paling kuat sekarang. Lu hold, nanti pas dia udah naik tinggi karena inflasi terus ya, IDR itu hancur, bentar lagi turun semua. Lu punya Bitcoin, lu punya kuasa, lu menang dari sana, lu bisa kaya. Lu punya saham, itu saham semakin tahun semakin keluarin cash flow, dividen, lu menang dari sana. Tapi kalau lu BPJS, lu pakai BPJS, beli pagi jual sore, ya. Beli pagi jual sore ya poncos lah. Lu siapa? Apakah lu seorang ini ya? Apakah lu seorang ini ya yang banyak diceritain di buku-buku zaman sekarang yang lagi viral? Lu bukan. Itu aja. Jadi banyak nih orang yang bilang Bitcoin itu scam, Bitcoin itu bakal ke nol. Jadi apa nih yang bikin lu percaya sama Bitcoin? Lu bilang Bitcoin ya. Padahal gua ini kan properti ya. Agak agak ini nih. Kalau orang bilang apa yang bikin lu percaya Bitcoin itu bisa punya angka ya di situ? Karena sudah selama sejarah mata uang yang paling kuat itu yang akan stay. Misalnya di Perang Dunia Kedua yang menang siapa? US, Amerika. Semua negara pegang uang US. Semua negara pegang US, makanya ini mata uang jadi kuat, jadi ada harganya dan pasti menang. Kalau lu pegang selain US, pasti lu kalah. Karena negara yang paling cepat, negara yang semua orang pegang duit dia, ekonominya semakin cepat putar. Lu tinggal mikir aja, Indonesia lawan US. Simpelnya lah, Indonesia lawan US. Yang ekonominya bakal paling kenceng, paling lebih kenceng siapa? Udah pasti US. Karena dia modalnya udah banyak. Mata uangnya udah kuat, modalnya udah banyak. Dia pasti bisa dapat hasil yang lebih gede daripada Indo. Makanya secara statistik banyak UNHWI, orang-orang kaya itu di US posisinya. Salah satunya di US, bukan di Indo. Dari sana lu udah bisa tahu currency yang menang, currency yang kuat itu currency yang bakal menang. Nah, Bitcoin ini adalah next dari itu. Ini adalah penemuan yang paling mahal zaman sekarang. Itu udah kayak penemuan api. Itu awalnya gitu. Orang nggak tahu harus percaya siapa kalau lagi transaksi. Orang dulu masih transaksi ya face to face ya. Lu beli sapi, gua mau sapi nih, tapi gua mau beras. Lalu tukar. Tapi di zaman sekarang kan ditahan. Lu harus percaya bank. Lu mau transaksi, lu harus percaya bank. Nih, gua punya duit 10.000. Gua mau beli telur lu dong 2.000. Set. Itu masih yang skala kecil. Kalau yang skala gede misalnya, gua properti misalnya lu bilang, gua transfer dong 1M ke lu, gua beli rumah lu. Transfernya ke siapa? Ke bank dulu, set. Ke rekening bank dia kan. Ini lewat bank lo. Emang lu yakin ini 1 miliar bakal ke sini angkanya itu lu sebenarnya percaya angkanya doang loh. Sebenarnya kalau banknya mau jahat ya, walaupun susah banget jahat ya, angkanya bisa aja dihilangin angkamu. Kalau nggak angkanya fake, 1 miliarnya ini fake, cuma ditambah ya. Itu yang terjadi sekarang. Misalnya itu ada namanya itu reserve, capital reserve. Lu titip 1 miliar di bank, yang tercatat di sana 1 miliar. Tapi uang yang ada di sana itu cuman 10% aja, cuman 100 juta. 900 juta lagi dipinjamin ke orang. Dari sana, emang lu bisa percaya lagi sama bank yang kayak gitu? Duitnya aja dia mainin loh. Dia pinjamin ke orang, dia pinjamin ke sana sini. Lu coba tarik aja 1 miliar sekarang. Setengah mati lu mau tarik 1 miliar. Jangan pak, kami ada promo pak.
Kalau ditahan dulu 1 bulan, kami kasih ekstra deh pak, 3% pak, 2%. Ah tai lah. Susah, lu mau tarik. Ya ini. Pas Ramadan kemarin, Lebaran, itu kan libur 3 hari itu, atau enggak seminggu. Bank kan tutup. Nah, lu mau tarik dulu gimana 1 miliar? Lu harus tunggu seminggu. Itu kalau lu hoki. Kalau lu tiba-tiba, amit-amit ya, orang tua lu udah kecelakaan, lu perlu itu 1 miliar sekarang. Gimana? Mati gak lo? Mati. Tapi dengan lu punya Bitcoin yang transfernya digital, gua tinggal transfer aja Bitcoin ke lu, nanti lu cairkan, lu jual, lu langsung ambil, lu langsung bayar di situ. Tapi Indonesia masih belum bisa, itu masih dalam bentuk, diakui masih dalam bentuk komoditas. Jadi Bitcoin ke Bitcoin itu belum bisa. Tapi lu lihat di luar negeri, Dubai, lu transfer Bitcoin ke Bitcoin, jadi lu gak perlu lagi cairin duit dulu ke bank. Ah tai lah, itu 1 minggu 3 hari lu mau tunggu gak? Bitcoin tuh langsung pencet, wallet lu set langsung masuk, dokternya langsung happy, rumah sakitnya langsung happy, orang tua lu bisa diselamatin. Itu kalau di luar negeri, Dubai. Di Indonesia belum. Nah, inilah revolusi yang bakal terjadi semua negara. Semuanya udah ikut. El Salvador, lu lihat, presidennya udah suruh beli Bitcoin setiap hari. Argentina lu lihat yang inflasinya gede banget waktu itu perang. Oh masih ingat tuh pas FIFA kemarin yang ada Messi sama Ronaldo main. Waktu itu kan Messi menang, Prancis menang. Sesaat setelah Prancis menang, Messi kan cuan, Argentinanya langsung hancur, inflasi turun semua, uangnya hancur, langsung demo semua Argentina itu, wah segala macam lah. Nah, Indo ini masih syukur lu tinggal di Indo, masih stabil ya. Kalau sekarang sih masih stabil ya, kita nggak tahu ke depan. Makanya kita bilang semua orang itu udah mulai geser ke Bitcoin karena ini akan menjadi mata uang terkuat. Lu mau transfer gede, waktunya singkat, itu cuma di Bitcoin. Dan supply-nya ini cuma 21 juta. Kalau misalnya punya emas, itu tiap tahun lu bisa gali-gali terus ya. Bullshit kalau lu bilang emas itu supply-nya terbatas. Ketika teknologi baru muncul, lu bisa gali lagi coy. Lu bisa masuk ke laut terdalam, lu cari lagi emas, lu gali, itu masih kemungkinan ada. Kalau Bitcoin, ketika tahun 2140 halving terakhir, 21 juta ini udah habis, terkunci 21 juta. Nah, karena rebutan lah itu 21 juta. Inilah yang bikin Bitcoin ini adalah sesuatu koin. Kalau orang bilang koin, ini koin emas, koinnya koin emas zaman sekarang, digital. Sebenarnya kalau lu bilang koin emas digital itu kurang tepat, karena emas itu lu masih offline ya, lu masih gak bisa lu pecah-pecahin. Lu beli beberapa ons susah. Kalau di Bitcoin lu bisa pecah, lu mau beli 100.000 itu masih bisa, itu gampang banget. Lu tinggal transaksi 100.000, lu tinggal cairin, itu gampang banget semuanya. Itu yang bikin Bitcoin ini, lu mau bilang scam, tapi dia udah bertahan 20-an tahun. Oke, kalau dari awal lu bilang Bitcoin scam, kita masih toleransi ya, karena kan di awal ini minernya masih sedikit, orang yang nambang tuh masih dikit. Jadi masih ada kemungkinan networknya Bitcoin ini diganggu sama orang yang punya computing power yang lebih gede. Tapi sekarang 500 exahash, lu bisa ciptakan computing power yang lebih dari itu udah susah banget. Dan lu harus bantai blockchain-nya ini, blok dalam chain, lu harus ubah satu-satu, 10 menit, udah terjadi selama 20-an tahun. Apakah itu hal yang mudah? Susah. Jadi sekarang kan housing bubble. Oke. Gua Genji, itu udah hampir impossible buat
beli rumah di umur segini kan? Kata siapa? Nah, pertama nih. Kalau lu bilang lu Gen Z itu ada tingkatan income-nya. Sebenarnya lebih lihat ke arah income. Kalau lu punya income kayak tadi gua bilang 4,7 juta UMK-nya Batam, ya lu cuma bisa punya rumah yang jauh kecil, udah jauh kecil, susah lagi. Nah, saran gua untuk milenial untuk Gen Z zaman sekarang, yang karena housing bubble semakin mahal ya, karena kan boomers nih. Nah, kalau lu lihat di kondisi zaman sekarang, boomers beli properti itu belum tentu untuk investasi loh. Ini yang bikin housing bubble. Mereka beli rumah misalnya ya 1 miliar di situ. Mereka biarin. Mereka nggak sewain. Misalnya nih, lu ketemu dia memang pasang sewa, disewakan. Terus ada yang lihat, cocok. Nah, pemiliknya ini nanya. Dia malah pastiin penyewanya ini bisa jaga rumahnya loh. Dia malah pilih-pilih loh. Bukannya yang penting kesewa lah. Dia malah jaga rumahnya jangan sampai rusak. Menurut lu itu investasi ya? Udah hampir nggak bisa jadi investasi. Dia rela loh turunin harga sewa. Yang penting itu penyewanya bisa jaga rumahnya. Ada yang kayak gitu, gua udah ketemu. Misalnya saudara dia tuh, dia kasih harga murah. Yang penting saudaranya bisa jaga rumah itu. Dia percaya. Dia jaga rumah itu, dia beli lagi unit banyak-banyak. Jadi propertinya ini mau rusaknya susah. Tapi harga sewanya dia banting ke bawah. Dia gak mau jual rumahnya. Menurut kalau supply-nya dikit kayak gitu, harganya langsung naik. Habis di situ. Jadi kalau lu mau invest rumah, apalagi misalnya lu mau invest rumah, itu gak favorable lagi sekarang. Lu pasti kalah. Lu mau cari sewa paling tinggi, sedangkan yang orang kaya ini mau jaga rumahnya jangan sampai rusak. Dia banting harga, lu mau cari harga tinggi. Orang pasti lari ke sini yang bisa jaga rumah ini. Lu udah bokang tau men. Lu udah pasti harus di awal ya, lu masih 4,7 nih. Lu harus naikin earnings lu dulu. Sampai kalau kita bilang itu di angka 10 juta itu lu udah enak banget. Jadi kalau di angka 10 juta, 5 juta cicilan, lu udah bisa dapat rumah yang 600-an juta. Itu udah 2 kamar, 1 toilet, cantik lagi. Lokasi not bad banget, serius. Dari sana, gimana tuh? Pertanyaannya gimana tuh? Cara lu dari UMK ini ke 10 juta dari properti. Ini caranya. Lu lihat proyek bagus, lu cari agen yang pintar banget lihat lokasi, proyek bagus. Lu cicil apartemen, ingat apartemen. Karena apartemen murah, jadi lu masih bisa sanggup. Lu cicil, misalnya 2 juta, kayak lu bilang KPR, 2 juta, cicil. Jadi harga apartemennya sekitar 300 juta, lu cicil. Tunggu aja. Ini kan masih proyek launching. Kalau enggak, tanahnya masih kosong, belum ada bangunan. Dari sana, tanah kosong sampai bangunannya jadi, harga udah pasti naik. Karena ini bangunan loh. Ini udah jadi bangunan. Dibanding lu beli tanah kosong, resiko yang lu pengen itu lebih tinggi memang. Tapi resiko yang lu pengen lebih tinggi, dengan agen yang bantu lihat lokasi, resiko itu bisa kecil. Lu beli 300 juta. Ketika apartemennya jadi, itu kurang lebih bisa naik 400 juta, 500 juta, 300 juta ke 500 juta, lu cuan 200 juta, tinggal jual. Itu teknik yang banyak orang pakai zaman sekarang. Bahkan orang kaya yang beli rumah ini udah banyak yang pindah kayak gini. Kemarin dia beli Tamrin, nah gue Tamrin tuh. Dulu 300 juta aja bisa cicil 36 kali lagi. Gila gak? Cicil 36 kali berapa sebulan? Dikit banget. Udah 3 tahun apartemennya udah jadi. Lu lihat sekarang rame gak? Gila itu food courtnya. Sekarang harga udah 600 juta, gak kemana. 300 jadi 600 double dalam
3 tahun, lu masih bisa cicil. Lu bukan bayar pakai cash terus nungguin dia bangun. Enggak. Lu cuma cicil loh. Lu keluar modal cuma berapa di situ? Awal set. Sisa uang yang lu cicil, lu bisa cicil apartemen lain sebenarnya. Tapi kalau di angka lu Genji, UMK, lu cuma bisa cicil. Nah, lu gara-gara sistem cicil, lu jadi bisa punya apartemen. Dari sana, lu jual. Lu udah cicil semua nih ke kumpul 300, lu jual 600. Logikanya mana? Lu cicil nih. Lu cicil semua full 300 juta. Yang benar itu lu cicil full jadi 600 juta. Enak banget di situ. Lu tinggal jual, ulangi lagi sampai lu jadi urgent perlu rumah. Sampai lu di tahap yang lu udah harus punya rumah nih. Disitulah kuncinya. Kunci milenial bisa sukses punya rumah dan invest di properti. Prinsip apa yang lu bawa di hidup sampai sekarang? Oke, satu prinsip yang gua pakai itu dari kecil sampai sekarang. Itu gua sadarnya pas gua lumayan gede, pas SMP. Itu adalah karena dulu kan gua main gamers banget nih. Pokoknya gua harus menang gitu. Mau main game strategi, gue kan sukanya main game strategi yang problem solving gitu lah. Lu maju, nanti ini sebelah kiri ada puzzle, sebelah kanan ada puzzle, lu harus selesain, baru bisa lewat. Dari sana, lu dapat skill problem solving. Lu harus selesain, kalau nggak lu nggak bisa lewat. Nah, jadi kuncinya apa di situ? Kuncinya adalah berpikir di situ. Selama prinsip hidup lu adalah berpikir dulu, ini yang gua selalu pegang. Berpikir. Jadi sekarang kalau orang bilang, sekarang ya, gua percaya skill yang gua paling kuasai adalah skill berpikir. Kedengarannya simple, mikir gua juga bisa mikir, tapi apakah semua orang berpikir? Coba pikir lagi. Apakah semua orang berpikir? Coba pikir lagi. Gue udah kasih tahu, ini loh, lu jangan nabung di bank. Bank itu 0, sekian persen aja bunga lu atau deposito. 5, sekian aja bunganya. Dan uang lu kekunci di situ. Coba aja lu pindah ke tempat yang lebih bagus. Apalagi lu masih milenial. Ngapain lu cari investasi yang stabil? Stabil kayak gaji lu. Udah ini stabil. Ya hidup lu stabil aja lah. Lu jangan ketawa kalau lu karir lu di situ-situ aja. Itu lu yang pilih sebenarnya. Nah, pertanyaannya lu mikir gak di situ? Kalau orang yang mikir, pasti dia udah mulai nggak tahan nih, mulai gatal loh. Wah, gaji gua kok 4, 4,7. Ngapain? Gua harus ngelakuin sesuatu yang berbeda. Antara gua freelance di sini, atau gua ngonten di sini, atau gua main Mobile Legend, atau lu jadi siapapun yang bisa merubah gaji lu, yang bisa merubah investasi lu. Itu dia. Ya semua orang mikir kan, gila nggak di situ? Itu yang gue sadarnya itu pas SMP. Wah, ternyata gue mikir-mikir gini. Kalau bukti gue mikir ya, gue dari awal banget, gue udah mikir loh. Wah, ini kalau gue dari awal tuh udah mikir loh. Gue kalau gosok gigi, kalau gue gosok gigi, caranya gini. Gue hemat berapa detik. Gue mandi, caranya gini. Gue hematnya berapa detik. Pertanyaannya, apakah orang mikir kayak gitu? Sebenarnya gue bisa dibilang ekstrim banget. Mikir supaya efisiennya itu ekstrim banget. Benar. Orang dia gak terlalu peduli
Oh, gua cobalah gua duduk, terus gua bengong aja gitu. Kalau bengong, gua pasti mikir, wah, apa yang gua harus lakuin? Investasi apa yang harus gua lakuin? Konten apa yang harus gua bikin? Gua nanti besok harus ngapain? Gua sekarang harus ngapain biar gua bisa naik karir gua harus cuan. Gimana cara tanggung jawab gua ke hidup ini? Semuanya gua pikir. Sekali lagi, apakah semua orang mikir? Bahkan gua nggak pernah loh ketiduran, tiba-tiba ketiduran. Nah, menurut gua orang yang bisa ketiduran karena dia nggak terlalu konsen mikir. Kalau lu nonton anime Dr. Stone ya, itu ada tokoh utama namanya Senku. Itu dia memang pintar banget. Waktu itu dia ada suatu kejadian seluruh dunia jadi batu, dia tuh mikir terus 1 detik, 2 detik, 3 detik. Dia pikir sampai jutaan detik, ratusan juta detik. Karena dia mikir terus, sel-sel yang membuat dia membatu kekopek semua. Dia yang duluan bangkit dari sana. Itu yang gua selalu bawa. Jadi lu harus mikir, think. Ini kekuatan paling kuat di situ. Karena manusia diciptakan punya akal yang sangat bagus. Dari dulu, kalau lu zaman dulu ya, zaman nenek moyang lu, memang itu mikir, tapi cara mikirnya masih sederhana. Lu nampak harimau, lu kejar, tusuk, mungkin aja lu digigit mati gitu. Itu pemikiran, itu sebuah pemikiran, lu harus tusuk. Tapi pemikiran yang bikin lu mati. Nah, orang yang nonton si ini mati, dia mulai mikir, wah, gua gak boleh nih ngasal-ngasal tusuk harimau. Mau mikir, oh gua harus dari belakang, kalau nggak gua tusuk lebih cepat, lebih kuat. Nah, dari sini orang mikir, semakin berpikir, pemikiran sampai di zaman sekarang itu lebih kompleks. Lu sampai kepikir, gua harus investasi ini, gua harus investasi ini. Emang orang dulu kepikir investasi? Orang dulu tuh mikirnya gimana gua bisa bantai-bantai hewan yang di hutan, gua mau makan sekarang. Nah, dari sana, ini yang lu bawa itu adalah skill, itu adalah senjata yang paling berbahaya, paling kuat di situ. Lu bisa menciptakan api, lu bisa menemukan api itu dari pemikiran. Lu bisa menemukan Bitcoin ini juga dari pemikiran. Itu dia kuncinya di situ. 3 orang yang pengen lu ketemu, mau hidup, mau gak ada, siapa? Kalau niru konten gua sih. Yang nomor 1, gua pengen ketemu Sun Tzu. Itu ahli strategi di zaman perang Cina. Itu benar-benar jago banget. Cara dia bantai satu dinasti pakai strategi dia, itu yang gua respect banget caranya. Dia hanya menggunakan otak. Dia emang cupu. Dia gak bisa pakai pedang kayak komandan-komandan lain. Dia cuman modal diem, duduk, main catur ya. Dia ada, biasa orang zaman dulu kan pas lagi setting strategi kan ada kayak catur, jalan-jalan. Dia ada petanya. Dia cuman gerak-gerak gini aja. Itu semua udah kebantai sama dia. Itu yang gue pengen ketemuin. Kalau 2 lagi belum ada. Satoshi? Belum ada yang bagus. Kalau Satoshi gak lah. Biarin aja, lu mau hidup mati gue gak peduli. Oke, jadi untuk closing ya, pesan apa yang lu pengen sampaikan buat penonton? Buat penonton ya, kalau masih di umuran gua ini masih umur 19, kalau teman-teman belum tahu. Untuk orang yang, gua gak mau sharing buat, gua gak mau sok-sokan kasih pesan buat orang yang lebih dewasa sama gua ya. Gua mau sharing aja ke orang yang ingin, orang yang dari awal, dari umurnya masih SMP misalnya, yang nonton nih SMP terus mau sampai perjalanannya ke umur gua 19.
pesannya adalah lu harus haus sesuatu. Kalau lu diem, manusia itu mati sebelum dia manusia itu udah mati sebelum dia mati beneran. Kalau dia hanya diem doang. Kalau lu nggak mikir, kalau lu nggak berpikir, lu itu udah mati duluan. Gua udah banyak lihat orang yang statis banget orangnya, main TikTok, geser-geser, oh iya, diam doang, gak ngapa-ngapain, gitu doang. Terus kerja, diam doang. Aduh, kok gua capek banget ya kerja ini. Ya lu kerja capek, pulang lu main TikTok, diam bengong gini. Kalau menurut gua, jiwa lu itu udah mati. Jiwa orang yang belum mati itu bisa kelihatan. Orangnya itu membara banget. Gua pengen ngubah dunia ini. Gua pengen jalan-jalan ke Eropa suatu saat. Gua pengen ini. Gua pengen ke Mars. Lu bisa lihat api mereka di situ. Api untuk mencapai goalsnya. Ambisi yang mereka pakai. Ambisi yang mereka punya. They have nothing to lose. They have nothing to lose. Mereka itu orang gila. Dia nggak tahu depannya ini ada apa. Mau ada buaya 1000 biji, dia nggak perlu tahu, dia langsung maju. Nanti pas dia ketemu, dia baru sibuk. Itu yang lu bisa lihat jiwanya dari sana. Jiwa petualang. Jiwa petualang, lu maju kan lu nggak tahu ada apa-apa. Jadi lu masih di SMP, lu menurut gua lu udah jangan terlalu fokus di akademik lagi. Lu udah jangan. Kecuali lu mau jadi dokter, guru, it's okay. Kalau menurut gua, orang yang street smart ya daripada yang academic smart. Street smart itu lebih bagus. Gua banyak ketemu orang yang ranking 1, ranking 2. Dia biasa aja kok di society. Dia bukan siapa-siapa, banyak. Tapi ada juga yang memang kalau kita ngomong statistik, banyak orang itu yang biasa aja kalau dia di akademik nomor 1. Oh, udah sering ketemu. Salah satu yang bisa lu lakuin pas lu masih SMP misalnya, lu mau ke kuliah. Itu adalah lu udah harus cari ilmu lain. Self improve yourself, upgrade. Lu berpikir, gimana gua bisa punya uang segini untuk bantu orang. Lu dari SMP lu harus cari di situ. Itu proses mencari itu gak semua orang mau, gak semua orang pengen. Tapi itu udah jadi tanggung jawab. Lu kira gue suka kayak gini? Gue mending sharing ke orang yang lebih banyak lagi, ke orang yang lebih pengen dengar lagi, daripada orang yang cuman lihat terus pengen head comment gak jelas. Itu kok gak suka. Lalu sebagai orang yang SMP, sebagai orang yang baru mau menjadi kondisi seperti gua, ini hard modenya nih. Kalau lu SMP lu udah bilang lu hard mode ngerjain tugas sekolah, ya lu lucu lah. Ya lu gak usah nonton lagi, lu skip aja. Lu harus mulai cari di mana letak api lu. Itu yang bikin lu hidup sebagai seorang manusia. Oke, thank you banget sharingnya. Siap. Lu udah dapat sesuatu kan ya? Kan gua udah jago. Waduh. Siap bos, 10 koin. Dapat belajar banyak hari ini.